sa keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Ketika ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi sari atas, menyentuhnya secara tipis-tipis saja, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Contohnya, kita sudah persiapkan gambar juga, lihat titik berwarna hitam di sini. Titik berwarna hitam di sini ini adalah perwujudan dari makhraj huruf tha, yaitu ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Paham ya? Oke. Saya contohkan dulu. Nih, perhatikan. Jadi huruf tha itu bunyinya seperti ini. Ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Alirkan. Tha. Ngalir suara, ngalir nafas. Sa, si, su. Jadi fokus huruf tha itu bukan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Hati-hati. Fokus utama tha itu bukan ujung lidahnya dikeluarin, bukan itu tumpuan utama. Tapi faktor utama atau makhraj dari huruf tha itu wadh-dha'u wadh-dhalu wa-tha lil ulya min tarafaihima, menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas kita, dialirkan tipis-tipis. Ya, saya ulang lagi ya. Ikuti baik-baik ya. Perhatikan sahabatku sekalian. Sa, si, su. Oke, nah kadang-kadang kenapa kita suka melafalkan huruf tha berubah menjadi huruf sin? Karena ya udah pasti kalau huruf sin itu dilafalkan kayak huruf S. Ya enggak? Nih, kalau kita lafalkan huruf sin. Sa. Sama enggak makhrajnya dengan huruf tha? Ya beda, bunyinya bakal beda. Kalau sa ya begini, sa, si, su. Kalau sa, si, su. Beda kan? Beda bunyinya kan? Karena makhrajnya berbeda. Begitupun dengan huruf shin. Kalau huruf shin itu bukan di ujung lidah makhrajnya. Nih, kalau huruf shin itu kita lihat ya. Saya melipir dulu sebentar ke halaman huruf shinnya. Nih, kalau huruf shin itu sahabatku sekalian, nah di buku di halaman 37-nya, nih, kalau makhraj huruf shin itu dari tengah lidah yang diarahkan diangkat ke langit-langit di atasnya tepat dan tersebar udara dari mulut, namanya tafashi. Nih, nama sifat dari huruf shin yang cuma dimiliki huruf shin namanya tafashi. Tafashi itu artinya menyebar udara. Jadi kalau huruf shin itu tumpuannya di tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit di atasnya. Ya. Tuh, jadi gini kalau huruf shin. Sh, sh, sha. Sh, sha. Kalau sin, s, sa. Sedangkan huruf yang kita tuju adalah sa. Pahami bunyinya ya. Ya. Pahami teorinya, kenali bunyinya. Apa? Pahami bunyinya, ya, kenali bunyinya, pahami teorinya. Pahami teorinya, kenali bunyinya. Oke, sip. Sekarang, paham nggak sampai sini teman-teman? Pelan-pelan. Paham nggak sampai sini? Paham atau tidak? Ya, sekarang gini deh. Saya akan coba praktekkan. Teman-teman seperti biasa, ya. Tolong nanti tanggapi dan respon pertanyaan dari saya. Ini untuk menguji pemahaman teman-teman dulu dan bisa kami pastikan teman-teman bisa membedakan dulu bunyinya. Baru nanti teman-teman banyak latihan di rumah dan verifikasi bacaan teman-teman di hadapan seorang guru yang mutkin. Ya, yang fiqh gitu ya. Oke, perhatikan. Di kalimat berikut ini, di Quran surah Al-Fajr, saya akan coba baca huruf tha. Fokus kita di huruf tha-nya ya. Nggak pindah ke yang lain dulu biar fokus kita nggak bercabang. Kira-kira apakah bacaan saya salah atau bacaan saya benar? Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Siap ya? Oke, perhatikan baik-baik. Wala yushiqu. Wala yushiqu. Nah, kira-kira tuh bacaan yang saya tadi baca itu salah atau benar? Salah ya? Salah. Sepakat salah teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Bacaan yang tadi adalah bacaan yang salah atau benar? Salah ya? Kenapa salah? Karena bacaan yang tadi kita baca itu bukan huruf fa, tapi berubah menjadi huruf ini.
Nah, itu udah salah besar. Abang kan kalau dari segi bentuk sama-sama mirip. Sama-sama ada titik tiga. Nggak begitu. Yuk, jangan cari pembenaran. Ya, bunyinya beda. Hurufnya ya pasti berbeda. Ya, jadi salah bacaan yang tadi harusnya kita baca bukan wala yushiqu tapi wala yusi siqu. Jadi makhrajnya berbeda sahabatku sekalian. Ya, oke. Sip, lanjut lagi. Satu lagi sebelum kita lanjut ke huruf sa sukunnya, ya. Oke. Ustadz live gini weekend dong biar senggang. Weekend kita selalu live. Kita live setiap hari sudah 4 tahun bunda. Di TikTok kita sudah siaran tuh dari 4 tahun lalu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah yang ini ya. Perhatikan. Quran surah Al-Qari'ah ayat keempat. Masih fokus kita di huruf sa-nya. Sekarang mode pertanyaannya bukan salah atau benar. Tapi mana bacaan yang tepat alias pilihan ganda. Yang betul yang A, yang B, atau yang C. Kita mulai. Ya, konsen pada huruf sa-nya. Jangan bercabang. Kita mulai. Yang A. Al-mabsusi. Yang B. Al-mabsusi. Yang C. Al-mabsyushi. Nah, kira-kira ini ada 2 nih huruf sa-nya nih. Mana yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Silakan dijawab di kolom komentar. Tuh, ya, dominan sudah menjawab jawaban yang sama. Kita lihat di kolom komentar. Yang menjawab B luar biasa banyaknya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Yang tepat adalah yang B. Betul sekali sahabatku sekalian. Pada pinter, pada luar biasa, pada semangat. Kenapa yang A kurang tepat? Al-mabsusi. Nah, kenapa yang A itu yang kurang tepat? Boleh sekarang dijelaskan alasannya. Kenapa yang A kurang tepat? Biar mengokohkan pemahaman kita. Al-mabsusi. Karena yang A itu yang dibaca adalah huruf sin. Yang ini. Kalau yang A. Ya, makanya dia salah. Dan salahnya salah besar. Karena apa? Karena beda huruf yang dibaca. Oke, lalu kenapa yang C salah? Yang C salah karena yang dibaca adalah huruf shin. Ya, al-mabsyushi. Ingat, ini pun salah besar. Karena apa? Karena sudah beda huruf yang dibaca. Allahu Akbar. Maka yang tepat adalah, sambil saya zoom juga pelafalannya, ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Bacaan yang tepat adalah yang B. Al-mabsusi. Al-mabsusi. Paham? Jelas sampai sini? Nah, gitu ya. Jadi, saya harapannya mengenal bunyi salah ini teman-teman jadi kenal, oh yang nggak boleh seperti apa salahnya, yang benar bagaimana. Kalau sudah kenal bunyi, latihannya lebih mudah, saya yakin insya Allah. Karena sudah kenal, jelas tujuannya nggak boleh gimana dan harus seperti apa. Gitu ya. Oke, sa berharokat. Sampai sini paham? Sa berharokat sampai sini paham? Kalau paham dan pengen lanjut ke huruf sa sukun, masih sa, tapi sekarang keadaannya sukun. Boleh komen lanjut. Kalau pengen lanjut, boleh komen lanjut. 2000 orang memandang live ini, sama-sama saling support untuk berdekatan dengan Al-Quran, mengenal huruf-huruf hijaiyah biar bacaannya ya tepat. Oke, lanjut. Baik, yang sudah punya buku saya yang saya pakai ini buku saya, dibuka halaman 99-nya silahkan. Ya, silahkan yang sudah punya buku, dibuka halaman ke 99-nya. Oke, ya. Sekarang, kesalahan huruf ta ketika sukun. Sukun itu ya sering kita sebut dengan tanda mati nih, yang ada tanda seperti petik di atas huruf. Tapi arti sukun itu artinya diam, teman-teman, bukan mati ya. Itu. Tapi nggak apa-apa ya. Apapun istilahnya, yang penting pada akhirnya adalah tajwid amalinya, pengamalan tajwidnya itu tepat. Ya, oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ta sukun di poin 1 sama ya, apa? Tertukar dengan sin dan huruf shin.
Nah, tapi walaupun kesalahan satu ini sama seperti dalam keadaan berharokat tadi, tetap kita harus bunyikan praktek bunyi yang benar dan salahnya, biar teman-teman kenal. Oke, biar teman-teman kenal. Ya, sepakat nggak? Sepakat ya, jadi sama. Saya ulang lagi ya, semoga tidak ada bosan di antara kita. Ya, sa ketika sukun sama seperti sa berharokat. Kesalahan pertama yang sering kali terjadi adalah huruf sa-nya tertukar dengan huruf sin dan ataupun tertukar dengan huruf shin. Ya ingat, kita tadi sudah jelaskan, makhraj huruf sa harus nempelin ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Pokoknya biar makhraj biar huruf teman-teman dominan itu kemungkinan besar tidak akan tertukar, lafalkan huruf hijaiyahnya sesuai makhraj. Tadi di mana? Di ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas seperti ini. Lihat titik berwarna hitam, sekali lagi saya ulang ya. Jadi dibacanya as. Kalau sukun begitu, kalau harokat kan sa, si, su. Berarti kalau sukun dia dalam keadaan diam. Ya, nah gini contohnya. Nih, berarti gini perwujudannya, ya, visualisasinya. As, is, us. Fokus utama huruf sa bukan menjulurkan ujung lidah, keluarin lidah, bukan. Menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. As, itu kaidahnya, bukan melet, bukan. As, is, us. Jadi bukan fokusnya ke meletnya, tapi ke menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atasnya, sahabatku sekalian. Ya, nah kalau teman-teman melafalkan sa-nya sudah sesuai dengan kaidah dan makhrajnya, saya yakin dominan bacaan teman-teman tidak akan tertukar dengan huruf ini dan ini. Prakteknya, ya misalnya ini ya, misalnya ini nih. Jadi jangan sampai dibaca wa maswakum ataupun wa mashwakum. Nah, ya, sekali lagi bukan wa mashwakum ataupun wa maswakum. Ya, sahabat-sahabatku sekalian. Paham ya? Jelas sampai sini teman-teman sahabatku yang saya cintai semuanya karena Allah, bisa difahami secara perlahan nggak? Ya, jadi bukan wa maswakum ataupun wa mashwakum, tapi izin, ini bacaan yang insya Allah lebih tepatnya wa maswakum, wa maswakum, wa maswakum. Jadi fokusnya ke huruf sa, sukunnya jangan sampai ketukar. Sahabatku, ya kawan-kawanku, faham? Ya. Coba yang sudah mulai paham untuk kesalahan poin 1, biar huruf kita nggak ketukar-tukar, sa-nya jadi huruf sin ataupun shin, boleh komen dulu ya, respon dulu ya, biar kita interaktif, belajarnya nggak kayak lagi di rumah sepi gitu. Paham ya? Oke, kalau teman-teman paham, saya perlu pembuktian dulu. Iya, atau harus dibuktikan pemahaman teman-teman ini sudah yakin atau belum ya. Oke, di kalimat ini fokus kita belum beranjak, masih dari huruf ta tapi sekarang sukun. Ya, coba kira-kira nih mana bacaan saya yang tepat. Jadi mode pertanyaannya pilihan ganda ya. Oke, ya, yang betul yang A, yang B, atau yang C. Ya, perhatikan bunyi, perhatikan pelafalan saya. Yang A, ashqolaha. Yang B, asqolaha. Yang B, yang C, asqolaha. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C? Tuh, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Ya, dominan menjawab yang C. Ah, tahu dari mana bang? Kan ada di layar HP teman-teman tuh. Terbanyak dikirim yang C. Tuh, sampai 300 kali. Ya, berarti teman-teman sudah seyakin itu dengan jawaban teman-teman dan sudah kompak. Barakallahu fikum. Ya, kenapa yang A salah? Yang A salah karena kita baca menjadi huruf shin. Ashqo. Bukan. Ya. Terus kenapa jadi yang B salah? Karena yang B dibaca menjadi huruf sin. Asqo. Sedangkan huruf ta dibaca bukan 2 tadi tapi yang C. Asqo. Asqolaha. Asqolaha. Gitu ya. Paham ya?
Oke, tuh step by step. Jadi teman-teman mulai kenal. Kenalnya gimana? Tadi ketika teman-teman saya kasih pertanyaan, dominan teman-teman sudah serempak sepakat, semuanya kompak. Ya, oke. Itu poin 1 di huruf ta sukun. Lanjut lagi ke kesalahan poin 2 boleh? Masih ada. Ta sukun itu lebih banyak kesalahannya dibanding ta berharokat. Ya, kita masuk ya. Ta sukun, kesalahan poin kedua yang sering kali terjadi adalah terputus suara dan nafasnya. Jadi huruf ta itu tidak boleh terputus bunyi dan suara plus nafasnya. Maksudnya perwujudan salahnya gimana bang? Biar kita kenal bunyi salahnya. Boleh, saya tunjukkan misalnya di kalimat yang ini ya. Nih, di Quran surah Toha ayat ke-103 ada ta sukun di sini. Clue kesalahannya tadi adalah nggak boleh terputus ya bunyi ta dengan huruf yang dijumpai setelahnya. Contoh, ini bacaan yang salah. Illa bistum. Nah, itu bunyi sa dan kepada huruf ta-nya seperti ada jarak atau jeda hening. Seharusnya tak boleh. Tapi kita harus beralasan kenapa tak boleh. Nah, kembali ya, izin. Selain kita bahas makhraj, kita harus tahu karakter dari setiap huruf. Nah, setiap huruf itu punya sifat namanya. Keunikan dari setiap huruf. Nah, saat itu dari segi suara dan nafas kita lihat di poin 1 dan 2. Nama sifatnya hams dan rokhawah. Mereka punya sifat mengalir nafas dan mengalir suara. Nah, jelaskan di sini ada diksi mengalir, bukan tertahan ataupun bahkan terputus. Paham ya? Makanya kenapa nggak boleh putus? Karena mengalir. Apanya? Nafas dan suaranya. Maka agar sejalan dengan sifat yang dibawa oleh huruf ta, maka kesalahan yang sering kali terjadi ta sukun jangan sampai apa? Terputus, karena harusnya mengalir. Apanya? Ya tadi hamsnya suaranya dan rokhwahnya nafasnya. Rokhwahnya suaranya dan hamsnya nafasnya. Paham sampai sini? Jadi praktek benarnya gimana kak? Nah tadi kan kita udah contohkan bunyi salahnya. Cluenya tadi adalah terputus. Illa bistum, itu enggak boleh. Seharusnya illa bistum. Illa bistum. Paham atau tidak? Jelas atau tidak sahabatku sekalian? Coba pelan-pelan dinikmati belajarnya, difahami step by step, difahami sedikit demi sedikit. Jelas ya? Oke, tenang ya. Saya akan coba bantu sahabat-sahabatku sekalian untuk teman-teman memahami dengan cara apa? Kita coba kuis. Misalnya yang pendek-pendek aja ya. Nah, di kalimat ini ya, Quran jangan yang ini deh. Nah, yang ini ya. Quran surah Az-Zalzalah ayat ke-7. Cluenya tadi apa? Cluenya jangan sampai nafas dan suara pada ta sukunnya ada jeda ke huruf berikutnya. Oke, kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita mulai, izin. Oke, sip. Perhatikan. Yang betul yang A atau yang B? Konsentrasi teman-teman sekalian. Ya, oke. Maaf. Yang A atau yang B? Betul. Yang A. Misqala. Yang B. Misqala. Nah, kira-kira ta sukunnya sesuai dengan clue tadi mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A misqala. Yang B misqala. Nah, kira-kira yang mana tuh? Waduh, Masya Allah, pada semangatnya luar biasa pagi ini ya. Oke, yang betul sebagaimana yang sudah tertera di layar HP teman-teman, terbanyak dikirim adalah yang A. Dan yang tepat insya Allah yang A, berarti dominan sudah mulai mengenal bunyi salah dan bunyi benar, tinggal banyak-banyak latihan di rumah. Oke, ya yang betul adalah yang A. Kenapa yang B salah? Sesuai dengan clue tadi. Yang B salah karena ta sukunnya ada jarak jeda di antara s dengan qa. S dengan qa itu nggak boleh ada jeda. Misqala, tetot salah, harusnya misqala. Misqala. Jadi bunyi s-nya ini diantar sampai teman-teman ketemu qaf.
Jangan berhenti di tengah jalan. Sesuatu yang berhenti di tengah jalan itu tidak mengenakan teman-teman sekalian, bahkan berbahaya. Ya, jadi jangan sampai berhenti f-nya sebelum teman-teman sesaat melafalkan huruf qaf. Paham sampai sini? Jelas sampai sini sahabatku sekalian? Nah, itu kesalahan poin 2. Jadi jangan sampai terjadi di pelafalan teman-teman. Ya, jangan sampai saatnya terputus suaranya dan terputus nafasnya. Kalau di awal tadi jangan sampai tertukar dengan dua huruf ini. Tuh, 2 udah kita bahas kesalahannya. Bahkan tadi sebelumnya udah kita bahas juga sa harokat. Mau lanjut lagi nggak ke kesalahan poin 3? Belum selesai, masih ada sa sukun. Jelas ya? Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang belum follow akun saya, follow dulu biar kita bisa silaturahim setiap hari. Klik tombol ikutinya yang warna merah, lalu dibantu tap-tap layarnya biar live ini semakin tersebar luas kepada akun-akun yang lain yang lagi scrolling-scrolling nggak jelas. Nah, semoga jadi wasilah hidayah buat semua ya. Oke, lanjut. Poin ketiga, kesalahan yang sering kali terjadi pada sa sukun. Poin 1 beres, poin 2 sudah, kita masuk ke poin 3. Apa itu? Tidak sempurnanya kadar tipis pada huruf sa bersukun ketika diawali oleh huruf berharokat dhammah. Oke, sebelumnya maksudnya gimana bang? Kadar tipis, emang fa itu gimana? Kenapa ada tipis-tipisan gitu? Jadi gini teman-teman, huruf hijaiyah itu nanti ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Ya, ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, taunya dari mana? Teman-teman, izin yang sudah punya buku tinggal dibuka di halaman ta'aruf. Halaman perkenalan. Tadi makhraj udah kita sedikit kenal ya, sifat-sifat huruf sa kita udah sedikit kenal. Tadi khususnya poin 1 dan 2. Nah, sekarang setiap huruf hijaiyah itu dia ada yang tarqiq tapi ada lawannya, ada yang tafkhim. Tarqiq atau muraqqaqah ini artinya tipis. Jadi huruf sa itu ya, huruf sa itu oke, karakter dia itu hurufnya kadarnya tarqiq atau tipis. Nih, artinya menipiskan, dibaca dengan keadaan tipis atau suara yang ringan. Oke? Nah, nanti ada huruf yang tebal, contohnya misalnya huruf wo. Nih, makhrajnya sama. Huruf wo sama huruf sa. Tuh, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Cuman wo ini nanti perbedaannya dari segi sifat dan tebal tipisnya. Kalau wo dia karakternya tafkhim, bukan tarqiq kan? Tafhim itu apa? Tafhim itu artinya dibaca, artinya menebalkan atau dibaca dengan suara yang tebal. Ya, gitu. Oke, nah sekarang pada prakteknya kita kembali ke praktek aja langsung ya. Nih kembali ke huruf ta, berarti kita sudah sepakati kalau huruf ta itu adalah termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Nah sekarang maksudnya gimana nih? Poin 3 tadi, tidak sempurnanya kadar tipis yang harusnya dimiliki oleh huruf ta ketika huruf ta sukunnya diawali oleh huruf berharokat dhammah. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya begini. Misalnya saya ambil contoh dulu ya. Yang ini deh, yang pendek ya. Nih, di sini sa sukunnya kita pastikan dulu dalam benak sa sukun adalah huruf yang karakter pelafalannya tipis. Tipis, tipis, tarqiq, tarqiq, muraqqaqah, tarqiq, tipis. Nah, ketika ada huruf tipis ya yang dalam keadaan sukun ya, ketika diawali oleh huruf apapun yang tapi harokatnya adalah dhammah, ini namanya dhammah. Simpul angka 9 di atas huruf namanya dhammah. Huruf yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal u. Oke. Nah, ketika kita mendapati Ustadz mau beli buku, fokus dulu ya, fokus dulu belajar. Beli buku gampang. Yang penting tuh belajarnya dulu. Ya, yang penting tuh belajarnya dulu. Tenang, tenang. Nanti ada waktunya. Kita fokus belajar dulu biar kondusif semuanya, oke? Oke ya. Nah, sa sukun yang diawali oleh huruf berharokat dhammah ya, itu jangan sampai dia terganggu kadar tipisnya. Maksudnya gimana? Oke, saya pengen nanya. Teman-teman, kalau huruf tipis ketika dilafalkan keadaan mulutnya yang mana? Yang A, sa, si, su atau yang B? So, si, su. Yang mana? Boleh tolong komen di kolom komentar. Huruf tipis kalau sedang kita baca itu yang mana? Keadaannya yang A, sa, si, su atau yang B? So, si, su. Yang A ya. Oke, maka ketika melafalkan sa harus begini mulutnya. Jangan begini. Ya.
Oke. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, berarti itu clue-nya tuh. Nah, berarti sekarang pertanyaannya. Ya langsung pertanyaan dulu sebelum saya contohkan. Siapa tahu ada yang langsung tahu nih. Ya, berarti mana pelafalan yang tepat di sini? Yang A atau yang B? Yang A. Al-musla atau yang B? Al-musla. Yang mana tuh? Kira-kira. Yang sa-nya lebih terjaga kadar tipisnya. Nah, kita lihat di kolom komentar jawabannya ya. Dan Masya Allah, dominan di antara teman-teman menjawab yang ini lihat di sini ada tulisan terbanyak dikirim, yang muncul A atau B? Yang B ya. Ya barakallahu fikum, teman-teman sudah bisa menilai. Teman-teman sudah bisa membedakan. Kenapa yang A tadi salah? Karena tadi sa-nya terganggu kadar tipisnya. Karena apa? Karena ikut monyong, ikut muncung nih ke bawah vokal U nih, sa-nya ke bawah monyong mulutnya nih. Perhatikan. Al-mus, tapi al-mus, tarikan ini sa bukan so sa. Maka yang ini bibirnya, pelafalannya, rahangnya al-musla gitu. Paham sampai sini? Cara belajar di live kita itu seperti ini, mengenal bunyi salah, mengenal bunyi benar, dicontohkan dan dipraktekkan berulang kali. Paham sampai sini? Alhamdulillah, bahagia sahabatku, kawanku semua. Nah, jadi ya, jangan sampai salah ya. Ada 3 kesalahan tadi. Saya ulang lagi sedikit, habis itu kita kuis. Kita tebak-tebakan untuk menguji pemahaman teman-teman betul-betul sudah kokoh atau belum. Jadi sa sukun jangan sampai di pertama itu ketukar hurufnya, entah itu dengan sin ataupun dengan huruf shin. Yang kedua, jangan sampai sa sukun suaranya terputus ya beserta nafasnya. Yang ketiga, jagalah kadar tipis huruf ta, khususnya ketika sa sukunnya diawali oleh huruf berharokat dhammah. Oke, sekarang sudah siap untuk kuis sahabatku? Sudah siap untuk kuis atau tidak? Kalau sudah boleh komen siap. Kalau siap boleh komen siap. Siap ya? Oke, fokus. Siap ya? Fokus dulu, fokus tingkat tinggi nih, ya, gitu. Insya Allah mudah teman-teman kalau teman-temannya fokus, nggak bercabang fokusnya. Oke, kita mulai. Yang betul, ya, jangan yang betul dulu deh. Pertanyaannya gini dulu. Apakah bacaan yang saya baca fokus pada sa sukunnya itu, ya, apakah salah atau benar? Ya, konsentrasi. Kita mulai. Yang ini deh. Mana ya? Nah, yang ini deh. Perhatikan. Masburan. Nah, bacaan sa sukun yang tadi saya izin suguhkan kepada teman-teman itu salah atau benar? Masburan. Nah, oke nih pelafalannya ya. Masburan. Oh, ya ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Nah, berarti ini belum kokoh teman-teman kenal dengan sa-nya. Karena nggak serempak sama. Oke. Ya, tadi kita mode pertanyaannya adalah mode salah atau benar. Sekarang saya nggak jadi mode salah atau benar. Tadi kan ada yang jawab salah, ada yang jawab benar, benar. Oke, sekarang saya contohkan lagi. Kita anggap bacaan yang tadi teman-teman anggap salah atau benar, kita ambil, kita simpan di pelafalan A. Ya, sekarang yang tadi, bacaan yang tadi kita simpan di contoh yang A. Masburan. Ya, sekarang yang B. Masburan. Kira-kira mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Nah, tuh sekarang baru serempak. Yang jawab adalah jawab yang B, yang benar ya. Yang A salah. Nah, berarti tadi yang jawab bacaan yang saya A itu benar, masburon, berarti salah. Karena yang benar adalah yang B tadi. Nah, kenapa teman-teman mode pertanyaan salah atau benar dengan pilihan ganda ini penting untuk kita ajukan? Nah,
Bedanya apa? Teman-teman tadi di mode pertanyaan salah benar, teman-teman hanya disuguhkan satu contoh. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, teman-teman akan lebih gambling. Ini salah atau benar ya? Sehingga sehingga jawabannya masih beragam. Ya, tapi kalau yang tadi mode pilihan ganda dominan sudah tepat menjawab B. Kenapa? Karena teman-teman butuh ada perbandingan. Makanya di buku saya tadi kita contohkan ya bunyi salah, bunyi benar. Kenapa? Biar teman-teman kenal dan ada perbandingannya, disandingkan tuh bunyi salah, bunyi benarnya. Itu tujuannya sahabatku sekalian. Ya. Nah, jadi sekarang kita bahas kenapa yang tadi salah. Kenapa yang A salah? Karena sa-nya bunyinya terputus. Teman-teman yang jawab mode pertanyaan salah atau benar, yang jawab salah benar, yang jawab benar salah. Paham nggak? Kan tadi kita ganti ke mode pilihan ganda. Bacaan yang awal yang teman-teman anggap benar, kita simpan di pelafalan A. Ternyata yang A salah. Nah, gitu. Kenapa salahnya? Karena sa sukunnya terputus. Nih, perhatiin bunyinya. Yang A tadi begini kan yang teman-teman mungkin sebagian menganggap benar, mas buron. Iya, memang makhraj huruf sa-nya udah tepat. Mas buron. Tapi salah sa-nya itu bukan di makhrajnya, tapi di sifatnya. Sifat dari huruf sa, saya ulang lagi. Sifat dari huruf sa tadi apa? Sifat dari huruf sa itu adalah mengalir nafas, mengalir suara, bukan terputus. Terputus suara, terputus nafas, tertahan suara, enggak, mengalir. Gitu. Paham nggak sampai sini sahabatku sekalian? Kenapa? Makanya perlu kita sandingkan bunyi salah bunyi benar tadi biar teman-teman betul-betul bisa mengenali. Salahnya di sifat sa-nya tidak tertunaikan. Sekarang saya contohin lagi ya. Jadi yang salah mas buron, yang lebih tepat mas buron. Beda nggak antara mas buron itu salah dengan yang benar mas buron? Beda ya. Nah, makanya saya perlu bilang fokus teman-teman. Fokus. Sahabatku sekalian. Saya pengen teman-teman baca Al-Quran bukan cuma asal banyak, asal selesai, asal beres, asal hatam. Tapi kan Allah nyuruh kita baca Quran itu tartil. Tartil itu dimulai dari huruf. Nggak ujung-ujung ke hukum tajwid. Ya. Ya, jelas ya? Jelas ya? Nah, gitu ya. Jadi lanjut lagi, itu baru satu. Sekarang kuis yang sesungguhnya deh. Konsentrasi. Saya misalnya ambil contoh di yang pendek aja yang ini. Siap ya? Yang ini deh, yang ini. Yang ini ya. Oke, yang ini ya. Di Quran surah Al-Qalam ayat 46. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Oke. Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Konsentrasi. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Siap? Siap? 4 pilihan. Jadi pastikan jangan dulu jawab sebelum saya beres mencontohkan sampai yang D. Siap? Siap tertib juga nggak? Karena di sini kita melatih teman-teman sabar dan tertib. Kita bukan nyari cepet-cepetan yang jawab, bukan. Kita nyari teman-teman yang mau taat sama aturan, taat sama rules-nya, dan benar jawabannya, bukan cepet-cepetan. Ya. Oke, yang A. Oke, konsentrasi. Yang A, musqaluna. Yang B, musqaluna. Yang C, musqaluna. Yang D, musqaluna. Wah, tertib, Masya Allah. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Kita lihat jawaban terbanyak ya. Bismillah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar. Allahu Akbar teman-teman, ini seriusan? Ini seriusan ya? Ini seriusan pada jawab C. Ini lihat terbanyak dikirim C. Ini seriusan? Sampai 300-an yang pilih C. Allahu Akbar, serius? Barakallahu fikum. Kenapa teman-teman bisa jawabannya benar, pinter? Allahu Akbar. Jujur ya, ada nggak teman-teman ini betul? Yang tepat adalah yang C. Tapi yang saya pengen tahu, ada nggak teman-teman yang jawab C, yang benar nih yang C? Baru pertama kali ikut gabung di live kita sekarang pagi ini. Kalau ada boleh komen saya.
Boleh komen saya. Boleh komen saya. Ya, yang jawabannya tepat tadi C dan baru pertama kali ikut live saya pagi ini, boleh komen saya. Alhamdulillah, banyak lagi ya. Salam kenal ya teman-teman. Teman-teman luar biasa. Sebelumnya udah belajar di mana teman-teman? Ini yang baru pertama kali khususnya nih. Udah pada tepat nih yang komen saya nih. Belajar di mana kok bisa langsung benar? Hebat. Fokus berarti ya. Masya Allah ya. Jadi jawaban yang tepat betul sekali teman-teman. Yang C, alhamdulillah. Yang C sahabatku sekalian. Ya, gitu. Yang C. Ya, gitu. Oke, jadi kita di TikTok itu sudah dari 4 tahun lalu sebelum ramai live sekarang tuh ya. Kita di TikTok sudah dari 4 tahun lalu. Belum ramai live seperti ini. Live ngaji. Sekarang mah sudah banyak teman-teman, tinggal pilih. Bahkan ada yang tahu live saya bukan dari live saya dulu. Ada yang ikut di live yang lain dulu kan? Alhamdulillah. Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian, ya, bacanya tepat adalah yang C. Kita bahas dulu kenapa yang A salah. Boleh jawab. Kenapa yang A salah nih? Musqaluna. Musqaluna. Kenapa yang A salah? Karena yang A, sa-nya bagus dia, makhrajnya sudah tepat, ya, sifatnya sudah tepat, tapi tebal tipisnya belum. Kenapa? Karena huruf sa-nya ke bawah monyong si mimnya. Mus. Mus. Oh tidak, tarik dulu irja. Mus itu namanya irja. Dari monyong ditarik itu namanya irja. Mus ko, bukan yang A tadi itu begini. Mus. Masih ke bawah monyong sa-nya. Oh tidak. Tidak sahabatku sekalian. Ya, jangan sampai ke bawah monyong atau muncung. Oke, lanjut. Lalu kenapa yang B salah? Mushqaluna. Mushqaluna. Padahal ini nggak monyong. Padahal ini tipis. Tapi kenapa nggak teman-teman pilih? Karena yang B tadi salah, dia bukan sa. Sedangkan ini kan huruf sa. Terus yang B yang tadi saya baca apa? Itu huruf shin. Mushqaluna itu huruf shin. Kita sedang tidak cari huruf shin, kita sedang cari huruf sa. Betul? Betul ya? Itu teman-teman. Oke, terus kenapa yang D salah? Musqaluna. Ini udah nggak tebal sa-nya. Terus udah nggak jadi huruf shin. Tapi kenapa nggak dipilih yang D? Musqaluna. Karena salahnya bukan makhrajnya tadi. Yang salah itu sa-nya udah bagus makhrajnya, tebal tipisnya udah bagus, cuman sifatnya yang belum bagus. Apa? Sa-nya bunyi dan nafasnya terputus, tertahan. Musqaluna. Kerasa nggak? Jadi antara sa dengan qaf ada jarak jeda hening. Jangan sahabatku sekalian, karena itu bukan sifat dari huruf sa. Paham sampai sini? Bisa difahami sahabatku sekalian? Boleh saya dampingi setiap hari seperti ini. Insya Allah saya nggak bosan. Karena sudah 4 tahun kami lalui, ya, belajar setiap hari di TikTok. Dari zaman saya belum nikah, sampai menikah, sampai punya anak. Ada yang mengikuti saya dari 4 tahun lalu, ada atau tidak? Butuh perjuangan teman-teman. Sehingga industri, ya, live ngaji di TikTok sekarang sudah merambah ke semua, bahkan di Malaysia. Ya, alhamdulillah. Ya, bertahan 4 tahun itu bukan hal yang mudah. Tapi karena Allah yang menguatkan kita semua dan support dari teman-teman juga. Ya. Itu. Oke, paham ya? Makanya kalau di live kita itu karena kita sudah 4 tahun, memang kita sudah punya buku sendiri. Ya, kita pakai buku sendiri, kita pakai modul buku panduan sendiri, bukan pakai yang lain. Gitu. Buku yang saya ini yang kita tulis sendiri. Oke, jadi itulah huruf sa sukun. Kita sudah belajar sa sukun. Oke, kita sudah belajar sa harokat. Mau lanjut lagi nggak ke sa tasydid? Atau udah aja bang sa sukun sama sa harokat? Atau mau lanjutin lagi nanggung nih sampai sa tasydid biar beres? Mau? Sepakat nih? Oke, operator ada? Oke, baik. Tapi sebelum lanjut, ya, saya pengen tanya dulu, teman-teman, dengan mode belajar seperti ini, kita mengenal bunyi salah, bunyi benar. Itu menurut teman-teman, belajar huruf hijaiyah itu sulit atau menyenangkan atau seru?
Kira-kira belajar huruf hijaiyah itu seru atau tidak? Kalau seru, boleh komen seru. Kalau seru, boleh komen seru. Nah, oke. Nah, bagi teman-teman, ya, nanti yang sudah punya buku saya, bahasan yang tadi saya sampaikan bisa diulang-ulang ya. Gimana Bang? Kan sudah ada video belajarnya. Saat Sukun pengen dibahas khusus, video belajarnya ada. Durasinya 5 menit sampai 15 menit. Aduh Bang, Saharokat pengen belajar lagi, scan QR code-nya. Bahkan saya udah siapin nih makrotnya dengan video animasinya. Saya produksi sendiri nih. Saya produksi sendiri tuh. Tuh, ada sayanya kan? Jadi bukan buku orang lain. Nah, udah pada punya kan? Sebelum lanjut ke berikutnya, saya pengen tanya, sudah pada punya kan? Yang udah punya dipakai. Sudah pada punya kan? 2000 orang ini sudah pada punya semua kan? Saya harap teman-teman sudah punya dan bisa dipakai di rumah untuk latihan ketika lagi sendiri. Belum? Teman-teman, siapa yang belum punya? Ih, masih ada yang belum punya. Kirain saya sudah punya semua. Kasihan atau belum punya. Biar kita sinkron belajarnya. Oke, sebelum lanjut saya minta izin waktunya sebentar, 3 menit ya. Bagi teman-teman yang belum punya bukunya, ini bukunya itu, bukunya dia. Ini teman-teman kenal nggak sama mukanya? Nah, ini yang tadi itu bukunya dia. Ya, belajar huruf hijaiyah seru. Iya, ini nama metodenya. Metode seru hijaiyah.